mengajukan SP3 Anda tetap yakin? SP3 itu, nih aku udah pegang nih suratnya SP3. Ya, silakan diteliti dan mungkin silakan apakah itu Propam ataukah itu nanti tim dari kepolisian, Pak Susno. Tolong dilihat surat ini, itu pertimbangannya nggak ada. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada laporan dari Jokowi, Lecumanan, kami Samuel Second, kemudian juga dari Ade Kurniawan. Kemudian penetapan TSK, SPDP. Ya, nah setelah itu langsung loncat SP3. Oke. Jadi harusnya kan ada RJ, ada restoratif justice, ada juga permohonan HAM, dan dalam KUHP yang baru pasal 79 itu ada syarat RJ harus dilakukan secara tertulis. Oke. Dan RJ itu ditangani di Polda Metro Jaya, bukan polisinya datang ke Solo. Ini apa-apaan ini? Ini pengkhianatan besar terhadap KUHP yang baru berlaku beberapa hari yang lalu. Dan artinya begini, dengan adanya ini satu lagi yang harus dipecahkan, Mbak Alona dan juga semua pemirsa. Jokowi itu melaporkan 5 orang. RS Roy Suryo, RHS Rismon, TF Dr. Tifa, kemudian ES Egy Sujana, dan K Kurniawan. Betul, Bang Damai Hairul Lubis tidak dilaporkan. Kok bisa orang yang tidak dilaporkan dicabut oleh Jokowi? Jokowi kan nggak melaporkan DHL. Dan kalau mau mencabut satu ini, kenapa bisa ini dicabut satu di antara 5? Ini di-splitsing dulu. Oke. Karena de jure bukan hanya de facto. Bang Yakub, Mas Roy mempertanyakan kok bisa pencabutan dilakukan oleh kepolisian nanti Pak Susno. Jadi berarti memang restoratif justice harus ada yang namanya pertimbangan ya? Harus ada minta maaf. Dan kalau memang itu bisa dilihat di SP3-nya. Saya kira pegang di SP3-nya. Pak Yakub, ada pertimbangan dalam restoratif justice atau enggak? Ada jelas ya di SP3-nya, nanti mungkin bisa dikonfirmasi langsung oleh pihak yang menerima langsung bahwa bahwa sehubungan dengan rujukan di atas diberitakan kepada kepala bahwa terhitung mulai tanggal sekian penyidikan yang diduga dilakukan oleh dan diduga dilakukan oleh tersangka Damai Hairul Lubis dihentikan dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana resume singkat hasil penyidikan terlampir. Nah, jadi sudah jelas bahwa SP3-nya itu dikarenakan adanya keadilan restoratif. Nah, saya harus sampaikan juga nih sedikit di sini bahwa dari tadi saya menyimak sekali diskusi yang cukup panjang mengenai kronologis bagaimana sih kedatangan Bang DHL dan Bang Egy Sujana ke kediaman Pak Jokowi. Saya tentunya tidak hadir di situ, saya harus sampaikan pada saat itu. Jadi saya tidak bisa terlalu detail mengatakan apa yang terjadi dalam situ. Tapi yang dapat saya sampaikan, dan ini sudah disampaikan langsung oleh Pak Jokowi kepada kami, adalah pertemuannya berjalan dengan sangat baik. Silaturahminya itu berjalan dengan sangat kekeluargaan. Bayangkan saja Mbak, kalau ada orang yang bertamu, masa buat apa? Masa mau berantem? Pastikan berbaik-baikan. Setelah itu pun Pak Jokowi juga sampaikan tidak perlu diperdebatkan. Apakah itu mengenai maaf-maafan? Saya understanding. Nah tadi Bang DHL yang sampaikan, Pak Jokowi yang menyampaikan itu. Pak Jokowi menyampaikan saya sudah understanding. Jadi kalau saya melihatnya, jika ada perdamaian di antara kita, itu adalah hal yang sangat baik. Perdamaian ada karena ada permintaan maaf? Kembali lagi, itu tidak perlu diperdebatkan karena silaturahminya berjalan dengan sangat baik. Jadi kembali lagi ya, perdamaian di bangsa ini, dalam beragama, dalam bermasyarakat, itu kan hal yang baik. Jadi itu bukan hal yang seharusnya ada orang berdamai malah curigai kiri kanan. Justru kita harus syukuri ada hal itu. Dan itu adalah spirit dari KUHP yang baru. Oke. Itu mungkin yang harus di-highlight juga, Mbak. Oke, baik. Bang Rismon, jadi Bang Damai dan juga Bang Egy bisa dapat SP3 karena apa menurut Anda alasannya? Minta maaf lah. Ya, maaf. Pasti itu. Meskipun disangkal, tapi kan ada satu waktu saya dengan Muhammad Rahmat itu berdiskusi secara live itu kan jelas dikatakan sekuensnya. Ada permintaan maaf, ada saling mendoakan, terus bahkan ada berangkulan. Silakan bantang Muhammad Rahmat, jangan kami. Gitu loh. Ya. Jadi yang pasti bagi saya ini egoisme sih. Bang DHL, bagaimana kita berdiskusi panjang tanggal 15 April. Untuk apa? Untuk Republik ini. Perbaikan sistem seleksi KPU mendatang. Ini bukan masalah personal kita. Masalah Roy Suryo, DHL, Rismon, Tifa, bukan. Supaya ada perbaikan sistem seleksi KPU ke depan. Ada transparansi. Kebutuhan rakyat untuk transparan. Jangan sampai ada lagi wapres yang gak lulus SMA. Diloloskan cawapres itu gak lulus SMA, hanya kemudian surat keterangan yang abal-abal itu. Jangan sampai itu terjadi. Ini demi Republik kita, bukan masalah Egy Sujana, Rismon, siapa? Rismon, apalagi Rismon, siapa rakyat jelata. Ya. Jadi kalau ini kan saya kembali lagi ingat ke perkataan Pak Joko Widodo bahwa ini harus disettle secara terhormat, harus diselesaikan berwibawa bermartabat di pengadilan. Di pengadilan. Saya akan datang meskipun ada kalimatnya, condition, kalau diminta oleh hakim. Nah pertanyaannya, pastikan aja nanti Pak Jokowi untuk datang pengadilan, nggak usah pakai wakil atau Zoom. Kami udah siapkan 1000 pertanyaan nanti di pengadilan, gitu loh. Itu akan menyelesaikan semuanya, tetapi